Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Biani Penimida selaku pengasuh pondok tidak. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran tidak. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan juga kepada teman-teman saya yang saya kenalkan. Nah, jadi di sini saya akan berbicara tentang kitab Masail Fikih, yaitu tentang zakat. Nah, di sini saya akan berbicara tentang zakat madu atau budidaya madu. Nah, jadi di dalam madu. Nah, jadi madu itu adalah sebuah cairan yang sudah keluar dari bunga. Sedangkan apabila cairan itu masih berada dalam bunga, maka itu namanya masih nektar. Ya, jadi madu itu adalah sebuah nektar yang sudah keluar dari bunganya. Nah, di dalam sarang lebah, biasanya di dalam satu sarang lebah terdiri dari 3 macam lebah. Yang pertama ada lebah betina, ada lebah jantan, dan ada pula lebah bencong. Nah, lebah betina ini berfungsi sebagai lebah betina ini berfungsi sebagai ratu di dalam sarang itu. Nah, sedangkan lebah jantan, jadi lebah jantan ini dalam satu sarang biasanya terdapat dari 500 sampai 1000 lebah jantan. Mengapa? Karena apabila lebah jantan telah menghamili lebah betina, maka lebah jantan itu akan langsung dibunuh atas perintah ratunya agar tidak memenuhi tempat. Nah, sedangkan ratu biasanya itu bertelur dalam 3 minggu. Nah, kemudian ada lebah bencong. Nah, jadi lebah bencong atau biasa disebut lebah pekerja. Nah, itu biasanya di dalam satu sarang itu terdapat 20.000 sampai 30.000 lebah pekerja. Nah, biasanya lebah pekerja ini berfungsi untuk menjaga gerbang atau menjaga pintu masuk sarang lebah. Nah, atau menjaga mengambil madu dari nektar, mengambil nektar dari bunga dan kegunaan-kegunaan lainnya. Nah, kemudian di dalam materi ini juga saya akan mempresentasikan tentang susu perah. Nah, jadi susu perah yang ada di dalam buku ini tentang susu perah yang di dalam sapi. Nah, jadi ini adalah tentang ternak sapi perah. Nah, jadi ternak sapi perah itu memiliki banyak manfaat. Mengapa? Karena susu ini sebagai kalsium bagi tubuh kita. Nah, untuk tulang, berfungsi untuk tulang. Nah, kemudian biasanya satu ekor ini mengeluarkan susu sebanyak 6 kg. Nah, kalau laki-laki ini 8, ya pokoknya gitu. Nah, kemudian ada pula zakat madu. Nah, jadi biasanya itu zakat madu itu 10% dari banyaknya yang dihasilkan. Misalnya itu ada 100 gelas madu yang dihasilkan oleh suatu peternak. Nah, maka itu berarti kita harus menzakatkan 10 gelas madu kepada orang yang membutuhkan. Nah, cara untuk menisabnya itu banyak pendapat. Tetapi di dalam buku ini lebih menetapkan bahwa 10% dari banyaknya yang dihasilkan. Nah, oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.